Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru yang hebat, ini adalah video rekaman pengenalan website kelas hybrid ID. Ini penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami lebih awal halaman muka dari aplikasi kelas hybrid ID. Begitu juga nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada anak-anak atau kepada seluruh siswa bagaimana tampilan awal dari kelas hybrid ID ini. Bapak dan Ibu, di awal itu dimulai dari halaman muka itu dimulai dari head ya. Headnya ini ada tulisan kelas hybrid ID. Seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini headnya, kemudian di sini ada penjelasan tentang kelebihan-kelebihan dari aplikasi kelas hybrid ID. Misalnya kelebihan dari aksesibilitas dan fleksibilitas di sini ya. Nah, misalnya di kelebihan aksesibilitas itu bahwa kelas hybrid ini memiliki pemantauan dan evaluasi yang lebih baik ya. Teknologi ini untuk mengakses sumber daya tambahan seperti video pembelajaran atau forum diskusi online. Artinya Bapak dan Ibu, kelas hybrid ini juga bisa Bapak Ibu bisa memantau kegiatan atau bisa membuat evaluasi yang lebih baik. Kemudian konten dapat dikustomisasi Bapak dan Ibu di sini ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mengubah-ubahnya dengan cara menambahkan, mengurangi konten-konten yang diinginkan ya oleh Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat ke berikutnya, penghematan biaya jelas Bapak dan Ibu dibandingkan dengan konten pembelajaran yang sifatnya material yang harus media cetak misalnya, itu membutuhkan biaya yang sangat cukup lumayan Bapak dan Ibu ya. Tapi dengan adanya digitalisasi, maka ini biaya menjadi akan lebih hemat ya. Nah, kemudian yang keempat, ini pembaruan materi yang mudah. Ya, dengan adanya digitalisasi, materi yang Bapak Ibu buat ini sebenarnya bisa lebih mudah ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan pembaruan ya. Pembaruan yaitu tadi mengedit, menambahkan, mengurangi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu, kenapa saya berikan namanya adalah kelas hybrid ya, pendekatan kelas hybrid. Ini berangkat dari satu keadaan ketika kita mengalami sebuah kejadian luar biasa pada saat COVID-19, bahwa kita betul-betul kita tidak memiliki kesiapan yang sangat baik, sehingga kegiatan pembelajaran yang tadinya bersifat konvensional itu harus dilakukan dengan cara digital. Nah, akhirnya berlakulah dua mode interaksi pembelajaran, yaitu secara manual biasa di kelas dengan digital. Inilah yang dikatakan dengan kelas hybrid gitu kan, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini juga Bapak dan Ibu bisa melihat berapa jumlah pengguna yang ada di kelas hybrid ini. Di sini misalnya ada 4.787 pengguna yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Kemudian juga Bapak dan Ibu ini bisa dilihat kursus atau mata pelajaran yang tersedia atau yang dibuat gitu ya. Ini yang sudah ada, ini kurang lebih 13.685. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita scroll. Di sini masih ada penjelasan tentang kelas hybrid gitu kan. Yaitu model pendidikan atau pembelajaran yang menggabungkan unsur-unsur pembelajaran dalam kelas face to face dengan pembelajaran daring. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian ya. Ini pengertian dari kelas hybrid itu tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat contoh-contoh pembelajaran atau kursus gitu ya, yang ada di bagian depan ya. Ini adalah bagian depan Bapak dan Ibu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini bagian depan dari website gitu ya. Salah satunya di sini adalah sebuah materi pembelajaran berjudul pengertian dan contoh bilangan bulat. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, di sini ada tulisan berwarna biru, kemudian di sini ada gambar pengertian bilangan bulat. Kemudian juga ada deskripsi di sini ya Bapak Ibu ya.
Ini ada yang berwarna biru tulisannya, ini gambar. Kemudian ada deskripsi dari kursus atau mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, ini tampilannya ada berbentuk tampilan tidak expand gitu kan. Nah, untuk mengetahui ekspansinya atau expandnya atau lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu tinggal klik saja di bagian tulisan berwarna biru di sini ya. Nah, ketika kita coba saja langsung praktikan. Kita klik tulisan berwarna biru ini, maka nanti Bapak dan Ibu ini akan tampil deskripsi yang lebih lengkap ketika deskripsi tersebut cukup banyak gitu kan. Misalnya ini terdiri dari 2 paragraf gitu Bapak Ibu ya. Ini paragraf 2. Nah, kemudian nanti setelah kita klik, kita scroll ke bawah. Di sini adalah bagian isinya. Kalau tadi yang atas bagian deskripsinya, ini di bagian isinya. Di sini Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam tinggal klik saja tulisan yang ada di dalam kotak biru di sini, read, ya, baca. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilannya, ini deskripsinya yang atas, kemudian ini isinya. Di dalam isinya ini ada, Bapak Ibu bisa dilihat 1/7 di sini untuk materi berjudul bilangan bulat ya. Berjudul bilangan bulat di sini. Kemudian di sini ada 1/7. Nah, kemudian di sini ada panah ke kiri ke atas, kemudian di sini ada icon untuk memperlebar atau memperluas tampilan layar. Yang ini Bapak Ibu ya. Ini panah kiri ke kiri ke kanan. Nah, 1/7 ini artinya yang tampil ini adalah halaman 1 ya. Ini halaman 1 Bapak Ibu ya. Dari 7 halaman yang dibuat oleh si Bapak Ibu guru atau si content creator seperti itu. Nah, di halaman 1 Bapak Ibu ini dimulai dari sebuah deskripsi sifatnya pendahuluan ya. Yuk kita belajar tentang bilangan bulat, mulai dari pengertian, contoh, cara membandingkan dan sebagainya. Ya, ini adalah artikel matematika kelas 7 ya. Di sini ada penjelasan gitu kan. Nah, dalam pelajaran matematika kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah bilangan kan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap suatu yang dihitung. Hal ini yang membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Nah, suatu bilangan punya yang namanya simbol atau lambang. Simbol ini kita sebut sebagai angka. Misalnya nih, bilangan 6 dapat kita lambangkan menggunakan angka 6 atau Romawi 6 ya. 6 dalam angka Romawi gitu kan. Kemudian bilangan 12 dapat kita lambangkan menggunakan angka 12 atau titik-titik dalam rangka Romawi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di sini ini si Bapak Ibu guru ini, si content creator ini langsung menyajikan materi dalam bentuk kuis gitu kan. Supaya apa? Supaya teman-teman atau anak-anak kita itu tertarik dan interaktif. Kalau tadi di sini anak-anak kita itu hanya membaca saja, tapi di sini anak-anak sudah mulai diminta untuk berinteraksi. Baik, kita coba Bapak Ibu ya. Nah, kita coba bilangan 12 dapat kita lambangkan menggunakan angka 12 atau titik-titik dalam angka Romawi. Di sini siswa diminta untuk menebaknya atau menjawabnya. Jawaban yang benar adalah yang ada di bagian kedua yang ini ya. Di sini juga si content creator tidak membuat opsi A, B, C, D-nya gitu kan, supaya anak-anak itu betul-betul konsentrasi, karena opsi yang ada ini ya, opsi yang ada ini nanti dia akan selalu melakukan shuffle ya, ngacak gitu, acak. Jadi ketika si anak membaca soal ini atau kuis ini, tiap anak itu akan berbeda. Misalnya di sini Romawi 10 bisa saja ada di peringkat, ada di bagian atas, bagian kedua 3, 4, tapi anak yang lain itu mungkin yang Romawi 11 yang ada di bagian atas. Jadi sifatnya acak. Kita coba jawab ya Bapak Ibu dah. Kita coba bahwa angka 12 atau Romawi dalam angka Romawi adalah yang ini ya. Kita coba klik. Nah, kalau benar itu ada suara klik gitu kan, seperti itu, kemudian dapat bintang 1. Nah, ini Bapak dan Ibu lihat di sini masih halaman 1 ya. Kita coba pindah ke halaman 2 dengan klik panah. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata di halaman 2
ini yang muncul adalah materi dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk video gitu kan. Ini dalam bentuk video di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa menambahkan video dalam materi ini, video yang dibuat sendiri atau yang dibuat oleh Bapak Ibu guru sendiri, atau yang yang ngambil kita dari YouTube misalnya, atau sumber-sumber lainnya yang sudah kita validasi bahwa materi yang ada di video ini cocok untuk materi dengan tema bilangan, guys, begitu. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan durasinya ya, nanti anak-anak akan diminta untuk klik tanda play ya, seperti ini. Maaf, ini harus dimatikan dulu. Nah, play seperti ini, kemudian kita bisa lihat berapa durasi video tersebut itu. Nah, nanti anak-anak diminta untuk melihatnya secara utuh ya, karena di bagian video ini nanti ada sebuah kuis ya, yang entah di menit keberapa, tapi ditandai dengan noktah yang ada di sini Bapak Ibu ya. Ada noktah di sini, ada bulatan ya, ada bulatan di sini. Kita hidupkan dulu kuasnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kuas ini. Ketika kuas ini berputar, di sini ada titik, ada noktah bulat ya itu. Jadi nanti ketika anak-anak melakukan play, itu ini di titik di nokta ini akan muncul sebuah kuis atau perintah ya, dan seterusnya. Kita coba Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu untuk memperjelas seperti biasa tampilan dari video ini juga ada menu untuk memperlebar yang ini ya. Kemudian ada menu pop up kalau memang video tersebut bisa dilihat, ada menu pop upnya. Yang ini Bapak Ibu ya. Ini kalau kurang besar ini bisa dilebarkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa ya. Kemudian ini bisa kembali lagi, Nah, kemudian kita coba Bapak Ibu ya, kita lihat, kita play. Halo adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi bilangan. Ya, jadi kalau untuk memahami perbandingan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kalian harus tahu posisinya di dalam garis bilangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ketika sampai di menit 3 menit 33 detik itu video akan berhenti, karena di sini si konten kreator dia menuliskan sebuah kuis yang harus dijawab oleh anak-anak. Di sini minus 72 lebih kecil daripada minus 60. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Siswa diminta untuk mengkliknya true or false gitu kan. Karena ini jawabannya adalah benar, maka kita akan klik true. Kita coba cek jawabannya, ini kurang besar ya. Nah, ini cek di sini Bapak Ibu ya. Oh, ternyata benar Bapak Ibu ya. Tinggal next saja. Sekarang kita urutkan bilangan bulat. Jadi kalau dari terkecil sampai yang terbesar tentu saja dimulai dari. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita klik saja mempercepat. Di sini ada penjelasan dengan menggunakan teks. Ini sesuai dengan keinginan dari kurikulum Merdeka berkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika kita seorang guru harus menyiapkan materi-materi pembelajaran sesuai dengan perbedaan yang ada. Artinya ada siswa-siswa yang senang dengan video seperti tadi Bapak Ibu ya. Ada yang siswa yang dengan membaca, ada yang dengan audio. Itu di kelas hybrid ini kita bisa mendesainnya. Kemudian kita lihat halaman 4. Di halaman 4 itu setelah teks ya, setelah penjelasan ada juga kuis seperti ini misalnya. Kita coba jawab saja.
Misalnya kalau false, benar nggak? Oh ternyata salah Bapak Ibu ya. So solution ini bisa dilihat kalau memang memungkinkan si pembuat kontennya itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat solusinya seperti apa. Atau misalnya diberikan kesempatan untuk mencoba ulang kembali misalnya. Nah ya klik, cek, dan seterusnya seperti Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik halaman berikutnya, pengertian bilangan bulat di halaman 5. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan bilangan yang nilainya bulat, benar atau salah, kita cek. Oh ternyata ini yang salah, yang harusnya adalah benar, perencanaan itu benar gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian ini halaman 6 juga sama Bapak dan Ibu ya. Kita coba, ini asal saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti buat anak ini seharusnya dikerjakan dengan benar. Kemudian di sini Bapak Ibu setelah sampai kita ke halaman 7 ke halaman 6 kita harus melakukan bisa mensubmit dan mengirim kesimpulan ya, hasil dari progres siswa kita dengan cara summary and submit di sini ya. Nah, ini nanti akan muncul ke halaman 7. Jadi halaman 7 ini adalah halaman terakhir yang berisi ringkasan atau summary atau ringkasan atau laporan ya yang sudah disubmit oleh si siswa tersebut. Di sini nanti kita bisa lihat skornya ya, jumlah skornya di sini. Nah, misalnya di skor ini 1 dari 1 ada soal 1 dia benar jawabnya di video misalnya, dan seterusnya itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh dari video pengenalan halaman awal dari aplikasi kelas Hybrid ID. Kita kembali ke halaman depan Bapak Ibu ya. Untuk sementara itu dulu di video ini. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.